Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulialah namamu, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami mengenal Engkau dan melihat Engkau melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, junjungan hidup kami, dan Raja kami. Raja yang berotoritas di dalam hidup kami. Bapa, kami tidak sekedar menyebut Engkau Juru Selamat, tetapi Engkau adalah kuasa, Raja yang layak kami tunduk di bawah pemerintahan-Mu. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya belajar lewat logika, sekedar logos, tapi itu menjadi rema di dalam hidup kami. Karena firman-Mu lah yang menyembuhkan tulang-tulang kami. Firman-Mu lah yang mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang pagi hari ini sebagai penyalur berkat, hamba tidak lebih dari debu yang Engkau pakai. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan pimpin. Jadikan hati kami hati yang sangat subur ditanami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, kalau hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom ya, tapi itu pertanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita, masih ada kesempatan kepada kita. Ya kan? Jadi kita hidup bukan sekedar hidup, tetapi patut kita renungkan adalah kenapa sampai hari ini aku masih bisa hidup. Artinya Tuhan mau kita masuk kepada kehidupan kekal suatu hari kelak. Nah, kehidupan kekal yang akan kita terima suatu hari kelak itu harus kita ukir prestasinya selama kita di bumi ini. Gitu loh. Enggak ujuk-ujuk mati telah pulang ke rumah Bapa di surga tanpa kita mau berperang, tanpa kita mau berjuang mengalahkan kedagingan selama kita di bumi ini. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Sudah dapat Ibu-ibu, Bapak-bapak kekasih dalam Tuhan? Amsal 4 ayat 20 sampai 23 ini sangat terkenal dengan jagalah hatimu ya. Tapi kita lihat dulu ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, ini banyak orang hanya sekedar mengutip ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita pelajarin, mari kita renungkan. Ini tulisan siapa? Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, yang pasti kita tahu bahwa Salomo adalah anak dari Raja Daud. Yang kita pernah tahu bahwa Alkitab sendiri mengatakan Daud itu adalah kekasihnya Allah. Walaupun Daud sebenarnya pernah jatuh ke dalam dosa bersama Batseba. Tetapi
Kelebihan Daud, ketika dia tahu dia bersalah, Daud berkata, jangan ambil hadirat-Mu dariku Tuhan. Artinya dia sadar dan dia berubah. Dan dia berjuang. Dan itu dinasihatinya kembali kepada anaknya. Ya, ternyata kalau kita belajar pun sejarah, Salomo pun jatuh ke dalam dosa. Benar, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Artinya apa? Sering sekali di dalam kehidupan kita, gitu loh. Kita ikut Tuhan, kita rajin ke gereja. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seminar itu katakan begini, kenapa zaman sekarang orang tahu firman Tuhan, waktu di ibadah dia merenung, dia menyesal, air matanya keluar gitu loh. Tetapi ketika keluar dari ruang ibadah, dia bisa jatuh lagi ke tempat hal yang sama. Kenapa? Ternyata ketika kita ada di ruang ibadah, sering sekali sekedar perasaan. Perasaan bisa berubah-ubah. Tetapi kita belajar hari ini jagalah hatimu. Nah, saya mencatat hati itu lebih dari sekedar perasaan. Walaupun banyak sekali yang menyamakan antara hati dan perasaan. Ini dari versi firman Tuhan ya. Tetapi walaupun memang perasaan itu seringkali diterjemahkan ada di dalam hati. Enggak apa-apa, tetapi kita mau belajar ya. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dalam firman Tuhan, hati bukan sekedar perasaan. Walaupun itu ada di dalam diri kita. Ciri khas manusia yang diciptakan Allah dibandingi makhluk lain, hewan atau tumbuhan adalah hati. Kalau hewan punya perasaan, perasaan senang, perasaan sukacita. Tetapi hewan karena dia punya perasaan ya, tidak punya hati, otomatis dia tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak ada kerinduan untuk bertumbuh. Benar? Happy-happy aja, senang-senang aja. Beda dengan kita. Inilah salah satu ciri khas. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, bahasa Ibrani hati itu lev. Tetapi bahasa Yunani hati itu diterjemahkan dengan kardia. Makanya saya coba merenung ya. Saya coba pernah baca apa sih kalau operasi apa? Operasi jantung kardiovaskular kalau nggak salah ya. Maafkan saya kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang dokter gitu ya. Nah, artinya bisa firman Tuhan itu terkadang menerjemahkan hati dengan jantung itu sama. Walaupun ilmu secara umum hati dengan jantung itu bahasanya beda-beda. Tetapi kita coba selaraskan dulu. Nah, kenapa saya kaitkan ini? Ternyata jantung itu kalau kita mau belajar otomatis adalah pusat dari kehidupan kita. Betul? Kalau jantung kita sudah berhenti berdetak, berarti sudah habislah masa kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kata kunci ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dia nggak bilang, jagalah perasaanmu dengan kewaspadaan. Perasaan bisa berubah-berubah. Ketika kita ada di ruang ibadah, ketika kita menyanyi, menyembah, mendengar firman Tuhan yang menyentuh hati, saat itu kita bertekad, kita mau berubah. Tetapi keluar dari situ, kita kembali kepada kehidupan lama. Karena itu hanya sekedar perasaan. Bukan pusat hidup kita. Sementara firman Tuhan, ya, hati, jantung, itulah pusat kehidupan kita. Nah, kalau saya kaitkan tadi, kan kenapa saya baca dari mulai ayat 20. Ini sebenarnya tulisan Salomo, nasihat ayahnya kepada dia. Anakku Salomo, perhatikan perkataanku. Daud punya pengalaman.
Mungkin kita pun punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita mungkin pernah hilaf. Kita mungkin pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya harapan untuk bertumbuh, kita padam. Ketika kita dipanggil Tuhan pulang, sudah jelas kita masuk kepada kematian kekal. Sementara kita ini makhluk kekal, harusnya kita hidup selama-lamanya. Saya coba menyelaraskan ini dengan kitab Yeremia 17. Kitab Yeremia 17 ayat 9. Saya akan bacakan ya. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu. Kalau Alkitab saya, karena saya baru beli Alkitab, tak terpulihkan. Kalau Alkitab versi lama membatu katanya ya kan. Alkitab versi lama membatu, tapi Alkitab saya tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tetapi akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Perhatikan banyak sekali kata kunci. Tingkah laku loh. Tingkah laku yang sesuai apa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan? Tingkah laku sesuai dengan isi hati kita itu apa? Saya sendiri bukan sempurna. Dengan banyaknya hari ini mungkin media sosial ya, statement-statement, mungkin secara moral kelihatannya tidak jahat. Tetapi bukankah sering sekali perilaku yang tersembunyi ketika kita disakitin, kita ingin membalas? Benar nggak? Saya katakan, hati-hati. Terkadang mungkin manusia nggak tahu kita sedang mau membalas, tetapi Tuhan tahu. Tuhan katakan, Dia yang menguji hati dan membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, ini hanya sebagai contoh pengantar Alkitab hari ini. Tadi waktu didoakan katakan bahwa firman Tuhan itulah yang menyembuhkan tulang-tulang, betul? Tulang-tulang kita yang sakit. Emang seperti apa sih menyembuhkan? Firman Tuhan itu yang ada di dalam hati kita, kalau kita enggak berjuang menghidupinya, sama saja kita tetap kembali seperti orang yang sedang sakit. Tadi malam, suami saya dipanggil oleh keluarga. Dia nangis-nangis, paginya kita udah ditelepon, malamnya mungkin dia nggak tahan, dia nyesek ya. Dipanggilnya suami saya untuk apa sih sharing, ini sepupunya suami gitu ya. Menemuin suami saya pun sembunyi-sembunyi dari anaknya gitu loh. Dulu kehidupan keluarga kita ini, ya kita bilang ya, ya secara materi cukup berada di komplek itu aja, di komplek itu rumahnya 10, lain di mana-mana. Kalau sudah pakai perhiasan kayak emas berjalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya pernah bilang ke suami saya, sebenarnya hati-hati dengan perilaku begitu, memanjakan anak dengan materi. Sekarang baru terasa. Mama suaminya meninggal kena COVID. Tanpa bisa dilihat. Ini saya bukan maksud menceritakan orang. Firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan itu artinya hari ini yang kita rasakan itu tidak lepas dari kelakuan kita masa lalu. Singkat cerita, Mama belum meninggal sudah sibuk ribut untuk
menjual sana sini, menjual sana sini. Udah, anaknya yang laki-laki ini yang paling membuat hatinya menyesak. Kena narkoba, mamanya suruh rehabilitasi. Direhab beberapa lama. Istrinya perawat. Selama suaminya rehabilitasi, memasukkan dokter pria jadi selingkuhannya. Kembali jatuh karena stres melihat istri begitu, kembali jatuh ke narkoba. Saya katakan, jalan satu-satunya adalah harus berani mengampuni. Kalau enggak, semua rusak. Kakak itu rusak, anaknya rusak, istrinya rusak, cucunya rusak. Tetapi pertanyaannya, sanggup enggak mengampuni dengan begini? Kita bilang, perbuatan anak kakak hari ini itu tidak lepas dari yang lalu-lalu dimanjakan, enggak diajar firman Tuhan. Kakak berani mendoakan, kakak harus dekati anak-anak kakak. Kayak mana aku caranya dekati? Kenapa? Karena dari dulu tidak terbiasa hidup di dalam firman. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak sekedar mendengar firman, tetapi berjuang menghidupinya. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita suatu hari kelak. Masalah apa yang akan datang? Kita belajar dari Daud, belajar dari Salomo. Mereka bukan tidak punya dosa. Mereka bukan tidak punya kekilafan. Saya pun punya kekilafan. Tetapi yang perlu kita sadari adalah firman Tuhan itulah yang harus kita jaga di dalam hati kita. Jadi kalau kita firman Tuhan kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau di dalam hati kita nggak ada firman Tuhan, apa yang mau dijaga? Perasaan. Supaya jangan tersinggung, di dalam hidup ini nggak mungkin kita nggak tersinggung. Bener nggak? Nggak mungkin kita nggak tergores dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan teman sepelayanan. Nggak mungkin nggak tergores perasaan. Tetapi ketika di dalam hati kita, kita menghidupi firman Tuhan itu, menghidupi. Setiap hari kita hidupin firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sehingga kita kuat menghadapi masalah apapun. Ya. Saya coba kaitkan ini dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10 coba kita lihat apa isinya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul nenek moyang, nenek tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Jadi ibadah itu sebenarnya apa? Bukan sekedar kita itu menjaga perasaan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita menjaga hati. Karena di dalam hati itu ada cita-cita, ada harapan, ya, harapan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam hidup ini, terutama untuk anak-anak, kita bukan sekedar mendidik, mengajar anak-anak kita ilmu bertahan hidup, ilmu berdagang, ilmu mencari duit. Itu perlu. Itu perlu. Tetapi saya mau ingatkan, firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah itu bahasa aslinya adalah aboda. Aboda itu avoda bekerja. Jadi kalau gitu apa ibadah? Kalau ibadah yang duduk di gereja, bernyanyi, bertepuk tangan, berdoa, itu liturgos. Ternyata yang dimaksud firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus di dalam kitab Timotius katakan, terjawablah. Jangan tidak berjuang, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita untuk hidup saleh. Ternyata di dalam Ibrani itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah berjuanglah untuk hidup saleh.
Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan kekal. Kalau kita dan anak cucu kita mau hidup selama-lamanya. Hidup sekarang tidak mudah, sangat mengerikan. Siapa sih orang tua yang nggak takut? Oma, opa hari ini yang nggak takut melihat generasi kita gimana nanti ya? Gimana nanti ya? Tetapi satu hal yang kita pegang, iman kita, keyakinan kita di dalam hati kita, ya bukan sekedar perasaan. Ketika oma, opa, papa, mama berjuang hidup saleh, anak cucu kita dilindungin. Amin. Bukan berarti mereka tidak mendapat pencobaan. Bisa aja mereka dapat masalah. Tetapi mereka tahu jalan yang harus mereka ambil. Keputusan yang harus mereka ambil untuk menyelamatkan keluarga mereka suatu hari kelak. Kita bisa menasehatin. Tetapi kalau kita enggak punya teladan kepada generasi kita, bahaya. Mari kita menjadi teladan. Mari kita berjuang. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah. Jangan meninggalkan hidup saleh. Berjuang untuk hidup saleh. Bukan pisang saleh. Kalau di Aceh itu ada pisang saleh yang sangat enak ya Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita berjuang hidup saleh. Hidup kudus. Nggak mudah. Sangat tidak mudah. Hari Senin itu selesai kunjungan ke rumah sakit, mendoakan orang, kita ibu-ibu ada duduk ya sambil makan bakwan, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Cerita. Jadi ada salah satu anggota kita yang nggak masuk lagi, ketuanya video call. Namanya Feni ya. Feni, kenapa kamu nggak masuk lagi? Saya di sebelah ketua, ya kan? Saya di sebelah ketua, saya seksi kerohaniannya. Enggak saya nggak mau lagi gabung di situ. Kenapa? Saya punya saudara bilangin saya. Kenapa gitu? Ya bahasa dia ada naknu apa nanu gitu loh. Saya tergores hati saya. Aduh, padahal dia itu sering saya salam, tetap buang muka. Hati saya sedih. Tetapi saya belajar untuk tidak memberhalakan perasaan. Kalau saya memberhalakan perasaan, saya nggak akan bertumbuh. Saya nggak akan punya harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jagalah hati karena kita tahu di dalam hati kita itu ada kebenaran firman. Kebenaran firman Tuhan itu harus kita hidupin sampai kita menjadi orang yang saleh. Teladan kita berikan kepada anak cucu kita. Kalau kita hanya sekedar menjaga perasaan, kita sulit untuk bertumbuh. Di mana-mana sekitar kita ada aja orang yang menyakiti hati kita. Kita nggak boleh mendewakan perasaan kita. Kalau nggak kita terkapar, apalagi kita yang hidup di dalam pelayanan. Ya, jujur, dunia pelayanan hari ini keras, bro. Saingan demi saingan, kadang kita nggak ngerti apa yang disaingin, nggak ngerti juga. Keras, hidup pelayanan hari ini keras. Firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Kita menjaga hati, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, artinya jangan berhenti untuk berjuang hidup kudus, hidup saleh, hidup benar. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan tulang-tulang kita menjadi sembuh. Firman Tuhan tidak cukup hanya diperkatakan, tapi kita berjuang hidup saleh. Saya memperkatakan ini, saya pun berjuang. Saya bukan sempurna. Saya berjuang. Dan saya mulai terasa, mau digimanain pun, ya perkataan-perkataan yang buruk, hati saya tidak sesakit dulu. Kalau dulu saya mau nangis berlama-lama, tapi kalau sekarang, ya udah,
sedih tapi sebentar, ya udah maju lagi, bertumbuh lagi, bangkit lagi. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Bapa, dalam setiap keadaan apapun situasi kami tetap mengucap syukur. Karena di balik semuanya itu Engkau sangat mengasihi kami. Sesakit apapun yang sedang kami alami, kami percaya ketika kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, ada kesembuhan di dalam itu. Kami berjuang menjaga hati, karena di dalam hati kami, di dalam jantung kami, ada kebenaran-kebenaran-Mu yang harus kami jaga, hidup kudus, hidup saleh di dalam hidup kami yang harus kami jaga. Sehingga hidup kami sampai kepada kekekalan, dan ketika kami berjuang hidup saleh, hidup suci, hidup kudus, anak cucu kami dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin suatu hari kelak mereka punya masalah, tetapi mereka tahu keputusan-keputusan yang mereka ambil karena hikmat yang daripada Tuhan. Berkati pelayanan Dorea Ministry, berkati semua pengurus-pengurus. Bapak, berikan semua kami pelayan-pelayan di Dorea Ministry hati yang jujur, hati yang tulus Tuhan. Tidak hanya sekedar suci ketika dilihat orang, tetapi kami tetap suci sekalipun tidak ada mata yang melihat kami. Terpuji, termulialah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.